Kenapa kalian harus beli motor Yamaha R15 V2? Apakah masih worth it di tahun 2025? Jadi di video kali ini kita akan ngobrol sama salah satu owner Yamaha R15 V2. Dan yuk kita dengerin pendapatnya dari kenapa pilih motor ini, modifannya apa aja, dan juga kesimpulannya selama dia pakai motor R15 V2. Tonton terus videonya. Oke, jadi alasan pertama aku milih motor ini itu ya pertama itu karena dulu pas SMP atau SD gitu aku tuh sering melihat motor ini tuh dan kayak wow gitu loh. Jadi emang kayak seolah kayak bayangin kayak masa kecil dulu tuh kamu mainan PS, terus ada game satu ini misalnya Most Wanted gitu, kamu sampai akan sampai dewasa itu akan mikir kayak ini gamenya tuh keren banget daripada game-game yang baru ini. Soalnya emang kamu tuh grow up dalam lingkungan itu gitu. Yang kebetulan aku pas kecil dulu SD dan SMP tuh sering lihat motor ini, dan ya aku dari dulu memang pengen, dan akhirnya puji Tuhan juga kedapetan. Jadi ya bersyukurlah. Nah, yang kedua tentunya ini juga kayak obvious lah, tapi harganya murah, sangat murah. Pasan-pasan R15 ini sekarang kayaknya udah kisaran harga 12 sampai 15 jutaan gitu untuk motor fairing 150 cc. Memang awal memang zaman dulu tuh emang awal-awalnya udah dari lama. Ini kan soalnya R15 V2 ini pertama itu keluar tahun 2014 dan akhirnya itu pada tahun 2016. Habis itu 2017 tuh udah R15 yang V3. Nah, untuk modifan kita mulai dari depan dulu. Di sini paling terlihat jelas visornya. Visornya ini nggak perlu custom atau apa-apa, ini langsung kayak pasang aja, boltnya udah sesuai di tempatnya. Dan mungkin ini mungkin salahku atau apa, tapi memasangnya ini sebenarnya agak jengki dikit ya. Agak jengki dikit. Mungkin itu salah gue, tapi mending kalian kalau misalnya untuk mau yang masang sendiri lebih hati-hati aja daripada aku. Itu aja, oke. Nah, selanjutnya nih di bawah masang disc brake mereknya Delcavic, ukurannya 320 mm. 320 mm. Yes. So kalau ini beda cerita sama kalau visor ini tuh aku harus custom bracket untuk kalipernya. Jadi karena ukuran disc brake orinya R15 itu kayaknya cuman 200 berapa sentimeter gitu, tapi karena memang ini lebih gede ya bracket untuk kalipernya itu juga harus dipasang supaya kalipernya ini bisa lebih ke belakang. Course itu ya. Habis itu yang modifan yang paling mungkin favoritku di motor ini adalah di bagian kokpitnya. Di bagian kokpitnya ini bisa kelihatan sudah pakai model underyoke stangnya. Nah, jadi di sini aku pakai stang Bipro untuk kanan kiri, dan dalam situasi di kanan ini, di stang kanan ini bisa kelihatan kalau aku pakai gas spontan sama rim master rim yang RCB. Master rim RCB. Aku suka banget deh sama tampilan ini karena jujur aja kabelnya itu nggak terlalu ribet kemana-mana, lebih rapi juga, dan aku seneng kelihatannya aja sih, seneng tampilannya aja. Itu kenapa aku milih itu. Dan di sini bisa dilihat juga ada handguardnya juga RCB, master rim RCB, terus handle coupling juga RCB. Jadi aku memang pengen kayak satu merek dan nggak pengen kayak beda-beda gitu, karena personal preference aja sebenarnya. Dan di sebelah sini pun kelihatan juga aku pakai spion bar N, karena bar N aku nggak tahu ya, teman-temanku mesti bilang kalau nggak cocok fairing tuh pakai bar N, tapi menurutku aku melihat video-video orang di luar negeri itu memang pada pakai bar N, dan aku pun personally juga suka pakai bar N. So ya aku pasang aja lah, udah amat. Mau dikatain jelek ya motorku juga, uangku juga. Oh ya itu sih. Kita sampai ke modifan selanjutnya. Ini dia bagian shock breaker belakang. Itu aku kayaknya aku beli merek Kayaba
AYB dalam nama lainnya. Aku pas itu tuh beli karena shock orinya tuh sudah aus dan udah rusak dan udah keras gitu. Aku pengen ganti sekalian yang mungkin aftermarket supaya ya tampilannya lebih keren dan fungsionalnya juga dapat. Nah, dan aku akhirnya beli yang shockbreaker kayak lumayan sih, cukup ya mudah melakukan tugasnya sih sebagai shock absorber daripada ori yang dulu udah keras banget dan setiap kerikil pun kerasa di jalanan. Ya, setelah itu paling knalpot dulu beberapa ada sih, namun sekarang lebih lebih memilih untuk chill dulu memakai knalpot ori. Dulu knalpotnya lupa juga ya ini apa ya, dulu sering pakai underbelly. Nah, knalpot underbelly itu agak aneh aja di menurutku, agak aneh karena aku yang masang tuh aneh masalahnya. Ya maybe gitu aja sih untuk situasi knalpot. Dan modikan lagi kita sampai almost forgot, lampu belakang ini aku beli di online shop terdekat. Anjir, kok terdekat nih. Aku memilih yang 3-in-1 dan bisa kelihatan kalau yang sennya ada di sini, ada di kiri kanan, dan lampu brake utamanya ada di tengah. Aku lebih seneng itu karena lebih rapi aja sih. Oke, jadi aku ini punya modifan yang bener-bener kayak kalau kamu pasang itu kamu bener-bener ngerubah tampilan motor. Mungkin secara fundamentalnya kalian bisa lihat di sini. Kayaknya setiap user A15 P2 ini mesti akan menganggap ini sebagai modifan yang wajib. Ini tuh cover tangki bahannya memang terbuat dari fiberglass ini. Menurutku ini tuh mengubah banget kayak tampilan motor secara fundamentalnya. Karena kalau kita lihat tangki A15 P2 yang ori itu kan, aku ngelihatnya tuh kecil, memang lebih kecil daripada tangki motor yang lainnya. Dan pendek juga. Soalnya aku ngeliat kalau misalnya aku bandingin sama motor-motor kayak misalnya CBR atau A25 itu memang tangkinya lebih tinggi daripada segitiganya. Nah, dalam hal ini kan karena segitiga stangku ini lebih tinggi karena aku masangnya underyoke, maka untuk yang ori itu kalah tingginya sama segitiga stangku. Makanya aku beli cover tangki supaya juga maybe ngelindungin tangkiku yang ori juga dan nambah gede tangki motorku biar lebih gede aja ya, mode mungge itulah. Satu hal lagi yang mau aku omongin adalah situasi ban saat banku di sini. Bisa kelihatan kalau ini adalah Pirelli Diablo Rosso Corsa 2, ukuran 110/70 ring 17 horse. Tampilannya sangat seperti kayak ban slick sih menurutku, tapi aku pasang untuk ban depan. Nah, kita lanjut ke ban belakang sini. Memang agak membeda sedikit, tapi mereka sama-sama sponsor F1. Enggak deng, dulu deng ya. Michelin. Nah, di sini adalah Michelin Pilot radial ukuran 140/70. Dulu nih aku sebenarnya aku pas itu tuh mengganti ban belakang dulu, habis itu ban depan, karena memang ban belakangku udah habis, aku ganti ban belakang dulu. Pas ban depanku sudah habis juga, aku baru ganti kayak Pirelli. Tapi kayaknya untuk ban belakang ini juga mau aku ganti Pirelli juga untuk di masa depan kalau sudah habis. Itu sih, terus save up money bro. Velgnya aku dipaint warna silver ini, lebih ke silver. Aku nggak tahu ya, aku lebih seneng silver nih karena aku tuh nggak pengen velgnya tuh kelihatan cepet kotor. Soalnya kan debu-debu kalau misalnya kering tuh mesti warnanya tuh agak memutih, dan jamurnya tuh mesti warnanya putih. Aku berpikir silver nih karena pengen nggak cepet kelihatan kotor gitu aja lah. Untuk depan belakang ini sama juga. Kayaknya juga modifan anak motor yang mungkin punya motor yang warna hitam itu juga bayan modifnya kayak gini juga. Aku suka aja sih. Oke, ya sekarang aku mau cerita kayak pengalamanku selama aku punya motor ini dan makainya motor ini.
Jadi motor ini aku pakai sebagai daily driver, jadi kemana-mana, ke kampus, ke kantor, pulang ke rumah, pulang ke berangkat nongkrong dan lain-lain itu mesti aku akan pakai motor ini memang. Sejauh yang aku yang aku alami adalah sebenarnya motor-motor ini nyaman-nyaman aja. Sebenarnya relatively easy untuk dirawat, karena memang motor 150 cc memang bisa dianggap seperti kayak merawat motor matic, ganti oli, ngencangin rantai paling, terus sering-sering nyuci, dan paling kalau misalnya ada yang ada keluhan aku mungkin itu mungkin karena salahku sendiri, karena aku udah membuat motor ini sebagai motor yang tidak nyaman karena underjog dan udah nunduk, tak tambahin nunduk gitu. Jelas memang itu nggak bisa aku komplain karena memang itu pilihanku sendiri. Mungkin kalau misalnya komplain secara dari factory-nya paling shocknya paling agak keras aja lah, shock depannya maybe mungkin agak keras dari motor-motor fairing yang pernah aku coba yang lainnya, dan ini kan agak keras sendiri. Aku nggak tahu apakah itu di semua R15 V2 apa emang cuman punya aku aja sih. Cuman untuk servis dan lain-lain tuh memang sangat murah dan bisa terjangkau banget. Kurang lebih ganti oli 1 liter paling ya, servisan juga paling 100.000 di Yamaha dan nggak banyak problem yang mungkin penyakit itu memang di kelistrikan. Aku pernah dulu sempat motor ini tuh kayaknya kehabisan baterai, nggak tahu kenapa, karena emang aku pelan-pelan atau karena pokoknya sesuatu itu nggak ngisi baterainya terus di jalan, dan tiba-tiba aku mau pulang dari nongkrong tuh tiba-tiba dinamonya nggak mau udah lemah, dinamo baterainya tuh udah lemah dan nggak mau muter dinamonya supaya bisa nyata motor nih. Jadi akhirnya aku harus jump start, jadi ya masukin gigi, didorong, habis itu lepas kopling baru bisa nyala. Nah, lebih kalau mengatasi baterai habis paling enggak gitu sih. Biasanya kalau misalnya fiction dan lain-lain kan ada selahan, tapi kalau berhubungan ini nggak ada selahan ya jadi itu solusiku sih. Selama itu aku masih punya nilai sentimen pada motor ini karena memang udah bawa aku kemana-mana, bawa aku ke kantor, bawa aku jalan-jalan bareng pacarku, bareng mantanku, bareng banyak orang juga, dan aku overall nggak pernah menyesal punya motor ini. Aku nggak pernah kayak ini tuh kayak my baby gitu. Kurang lebih sih gitu pengalamanku selama punya motor ini. Apakah worth it kalau mau beli di tahun ini? Well, kalau menurutku, opiniku, my humble opinion, kalau misalnya mau beli motor ini sekarang, kalau kamu masih beginner dan pengen masuk ke ranah motoran, kamu memang lebih baik kayaknya mulai dari sini dulu, karena memang harganya murah dan parts-parts yang relatively mudah untuk diganti ataupun dibenarkan. Menurutku ini pilihan bagus untuk para beginner yang ingin masuk ke ranah motor. Yes, paling itu sih menurutku. Kalau harga second, aku tuh terakhir nyari di Facebook tuh kira-kira harganya tuh udah dari 9 juta sampai 14 juta tergantung kayak misalnya pajaknya mati atau enggak, kondisi mesinnya, kondisi bodinya, itu semua faktornya ada. Cuman kisaran harga paling ya 9 sampai 15 juta paling segitu sih. Lebih jadi worth it. I say yes, aku akan beropini yes, masih worth it sih kalau. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian masih mau pilih motor Yamaha R15 V2 di tahun 2025? Atau kalian punya preferensi yang lain? Boleh sharing di kolom komentar di bawah. Oke, video kali ini segitu aja. Makasih yang udah nonton, and goodbye.